Jeritan itu menembus udara siang bagaikan pisau. Tolong, seseorang, tolong. Dari tepi sungai, Martha Williams menyaksikan dengan ngeri saat kepala cucunya yang berusia 6 tahun, Emma, menghilang di bawah air yang bergolak. Banjir musim semi telah mengubah sungai kecil yang biasanya tenang menjadi arus deras yang mengamuk. Waktu seolah membeku saat para tetangga berkumpul, tak berdaya menghadapi arus yang ganas. Kemudian terdengar suara rantai putus dengan kekuatan sedemikian rupa hingga bergema di seluruh lembah. Sosok kabur berwarna coklat dan hitam meluncur dari lereng bukit. Seekor gembala Jerman besar berlari menuju air dengan tujuan yang terfokus. Tanpa ragu, Rex terjun ke arus berbahaya itu, kaki-kaki kuatnya melawan kekuatan yang telah menelan gadis kecil itu. Tidak ada yang bisa memprediksi momen ini setahun yang lalu, ketika anjing yang sama telah dicap sebagai ancaman, hewan berbahaya yang telah diputuskan untuk dimusnahkan oleh kota. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Martha Williams telah tinggal di Riverdale selama hampir 5 dekade, tetapi 5 tahun terakhir terasa seperti keabadian. Di usia 72 tahun, tangannya yang keriput menceritakan kisah kerja keras, tetapi kesedihan yang terus-menerus di mata birunya yang pucat mengungkapkan beban sebenarnya. Kecelakaan itu merenggut nyawa suaminya, George, dan putra tunggalnya, Michael, dalam satu pukulan kejam akibat tabrakan dengan pengemudi mabuk di Route 7. Kepergian mereka telah mengosongkannya, mengubah pilar komunitas yang dulunya bersemangat menjadi bayangan penyendiri yang jarang keluar dari pagar piket putihnya. Rumah pertanian 2 lantai sederhananya terletak di tepi kota. Cat yang mengelupas dan taman yang ditumbuhi tanaman liar adalah manifestasi fisik dari kesedihannya yang terabaikan. Para tetangga telah mencoba membantu, awalnya dengan membawa casserole dan menawarkan persahabatan, tetapi penarikan diri Martha akhirnya membuat bahkan para simpatisan yang paling gigih pun berkecil hati. Sekarang sebagian besar orang di kota hanya menyebutnya sebagai janda di Elm Street dan ingatan mereka tentang tawa menularnya dan pai apelnya yang terkenal memudar seiring berjalannya musim. Emma Johnson, dengan rambut keriting pirangnya yang berantakan dan lututnya yang selalu lecet, adalah satu-satunya hubungan Martha yang masih hidup dengan Michael. Gadis kecil berusia 6 tahun itu sangat mirip ayahnya, dengan senyum lesung pipit dan sifat ingin tahu yang sama. Tetapi Martha jarang melihat cucunya. Rachel, janda Michael, telah pindah 3 kota setelah pemakaman, dengan alasan membutuhkan awal yang baru. Ketegangan antara kedua wanita itu sangat dalam. Rachel menyalahkan Martha karena mendorong Michael untuk membantu ayahnya memperbaiki pertanian pada hari yang menentukan itu. Interaksi mereka terbatas pada kunjungan liburan yang tegang, dengan Emma terjebak di tengah, merasakan ketidaknyamanan tanpa memahami sumbernya. Komunitas pedesaan Riverdale itu sendiri berfungsi sebagai karakter dalam drama yang terungkap ini, erat, tradisional, dan waspada terhadap orang luar, baik manusia maupun hewan. Ketika gembala Jerman besar pertama kali muncul di tepi kota, bulunya kusut, memperlihatkan tulang rusuk yang menonjol dan luka menganga yang mencurigakan di bahunya. Rumor menyebar dengan cepat. Anak-anak diminta untuk tetap di dalam rumah. Beberapa orang mengklaim dia telah menyerang ternak di peternakan Jensen, yang lain berbisik bahwa dia mungkin rabies. Tidak ada yang mendekatinya, tidak ada yang menawarkan bantuan. Petugas pengendali hewan telah memasang perangkap, tetapi makhluk cerdas itu menghindari semuanya, bertahan hidup dengan sisa-sisa makanan apapun yang bisa dia kumpulkan, sambil menjaga jarak yang waspada dari manusia yang takut padanya. Badai bulan November telah melanda Riverdale, dengan amukan yang tak terduga, mengirimkan hujan es yang menusuk ke jendela Martha dan menderu melalui pepohonan tanpa daun di sekeliling propertinya. Dia sedang membuat secangkir teh kamomil malamnya, sebuah ritual yang jarang berubah, ketika suara keras dari belakang gudang kebun membuat jantungnya berdebar kencang. Sambil menggenggam erat jubah flanelnya, Martha ragu apakah akan menyelidiki atau menelepon seseorang. Pada akhirnya, rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian. Bersenjatakan hanya senter dan tongkat baseball mendiang suaminya, dia memberanikan diri keluar ke tengah hujan lebat. Sinar cahaya menembus kegelapan, akhirnya mendarat di tempat sampah yang terbalik dan puing-puing yang berserakan. Saat dia bergerak lebih dekat, senter menerangi 2 mata kuning memantulkan kembali padanya dari bawah atap gudang yang kecil. Martha membeku, cengkeramannya mengencang pada tongkat. Itu dia, gembala Jerman yang dibicarakan semua orang di kota. Dari dekat, anjing itu tampak lebih buruk daripada yang dikabarkan. Lumpur dan darah mengotori bulunya yang dulunya indah, dan Martha bisa menghitung setiap tulang rusuk yang menonjol dari sisinya. Luka menganga yang dalam membentang di bahunya, merah dan terinfeksi. Tetapi yang paling membuat Martha terkejut bukanlah ukurannya atau lukanya, melainkan kelelahan yang mendalam di mata cerdas itu. Ini bukan monster,
Ini adalah makhluk yang berada di ujung tali. Kasihan kamu, bisik Martha, menurunkan tongkat. Anjing itu menggeram pelan, mundur lebih jauh ke bawah gudang. Dia jelas ketakutan, tetapi terlalu lemah untuk lari. Martha mengenali postur itu, bukan agresi, tetapi ketakutan bercampur dengan sisa-sisa terakhir dari naluri bertahan hidup. Dia telah melihat tatapan yang sama di cermin berkali-kali setelah kehilangan George dan Michael. Aku tidak akan menyakitimu, katanya, berlutut, meskipun lututnya sakit karena radang sendi. Kamu aman di sini. Perlahan Martha mundur ke rumah, kembali beberapa menit kemudian dengan semangkuk sisa sup daging sapi dan handuk. Dia menempatkannya di tepi atap gudang dan mundur. Anjing itu mengawasinya dengan curiga tetapi tidak menggeram lagi. Martha duduk di atas ember terbalik beberapa meter jauhnya, hujan membasahi jubahnya, dan menunggu. Setelah hampir 20 menit, rasa lapar mengalahkan rasa takut. Gembala itu merayap maju, tidak pernah melepaskan pandangannya dari Martha, dan mulai melahap sup dengan tegukan putus asa. Ketika dia selesai, dia mundur lagi, tetapi tetap terlihat, mengawasi Martha dengan rasa ingin tahu yang hati-hati. Kamu butuh bantuan, kata Martha sederhana, dan begitu juga aku. Malam itu, Martha membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia menyiapkan ruang berlumpur tua di luar dapur, menciptakan tempat tidur darurat dari selimut dan handuk. Butuh 3 mangkuk makanan lagi, yang ditawarkan dengan semakin dekat ke rumah, sebelum anjing itu akhirnya tertatih-tatih mengikutinya melalui pintu belakang. Dia langsung ambruk di atas selimut, terlalu lelah dan terluka untuk melawan ketika Martha dengan lembut menutup pintu yang memisahkan ruang berlumpur dari seluruh rumah. Di pagi hari, Martha menilai situasinya dengan lebih jelas. Anjing itu membutuhkan dokter hewan, tetapi dia tahu tidak ada dokter hewan setempat yang akan merawat hewan itu. Semua orang takut dia harus merawatnya sendiri, tugas yang menakutkan mengingat ukuran dan kondisinya. Dia menamainya Rex, seperti nama anjing masa kecilnya, meskipun dia tidak tahu apakah dia sudah menjawab nama lain. Kamu aman sekarang, Rex, janjinya, tidak sepenuhnya yakin dia mengerti, tetapi sesuatu di matanya, secerca harapan mungkin, mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin mengerti. Berita menyebar dengan cepat di Riverdale. Martha baru saja selesai merawat luka Rex dengan persediaan pertolongan pertamanya yang terbatas ketika bel pintunya berdering. Berdiri di berandanya adalah Robert Taylor, pemilik toko perangkat keras yang tinggal 3 rumah di bawah, ditemani oleh Sheila Peterson dari Dewan Kota. Martha, kami dengar kamu telah menampung anjing liar itu, kata Robert tanpa basa-basi, tubuhnya yang tinggi tegang dengan kemarahan yang nyaris tidak disembunyikan. Benarkah itu? Martha sudah mengenal Robert selama 30 tahun. Mereka pernah bertugas di komite komunitas bersama dan dia adalah salah satu teman memancing George. Tetapi sesuatu dalam ekspresinya sekarang membuatnya ragu. Dia terluka dan kelaparan, jawab Martha, tidak bergerak dari ambang pintu. Apa yang seharusnya aku lakukan? Membiarkannya mati dalam badai? Anjing itu berbahaya, sela Sheila, bibirnya yang tipis mengerucut menjadi garis tidak setuju. Ada laporan bahwa dia menggeram pada anak-anak di dekat sekolah dasar. Dia takut dan lapar, balas Martha. Tidakkah kamu akan defensif jika semua orang yang melihatmu segera meraih tongkat atau melarikan diri? Robert melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Martha, aku mengerti kamu kesepian sejak George dan Michael meninggal, tetapi ini bukan jawabannya. Hewan itu bisa berbalik menyerangmu saat kamu tidur. Sesuatu dalam nada suaranya, merendahkan, asumsi tentang kerapuhannya memicu api yang sudah bertahun-tahun tidak dirasakan Martha. Dia menegakkan tulang punggungnya, tingginya hanya sekitar 157 cm, berdiri teguh. Aku menghargai kekhawatiranmu, Robert, tetapi aku sudah membuat keputusan. Rex tinggal bersamaku sampai dia sembuh. Setelah itu, kita akan lihat. Rex, kamu sudah menamainya? Sheila tampak ngeri. Ya, Martha mengoreksi, dan ya, sudah. Konfrontasi berakhir dengan ancaman terselubung tentang pengendalian hewan dan peraturan keselamatan, tetapi Martha tetap tidak tergerak. Setelah mereka pergi, dia kembali ke ruang berlumpur tempat Rex berbaring mengawasi pintu. Jelas, setelah mendengar seluruh percakapan, telinganya telah rata selama kehadiran para pengunjung dan geraman rendah telah bergemuruh di dadanya. Jangan khawatir tentang mereka, Martha meyakinkan, dengan lembut mengganti perban di bahunya. Aku mungkin sudah tua, tapi aku 2 kali lebih keras kepala dari yang terlihat. Selama beberapa minggu berikutnya, sebuah pola muncul. Martha akan merawat luka Rex,
memberinya makan, dan berbicara kepadanya terus-menerus dengan suara lembut. Sebagai balasannya, Rex secara bertahap membiarkannya mendekat, akhirnya menerima sentuhannya tanpa bergidik. Pemulihan fisiknya luar biasa. Luka itu mulai sembuh dengan bersih, dan nutrisi yang tepat mengembalikan kilau sehat ke bulunya. Tetapi kepercayaan datang lebih lambat. Rex tetap waspada terhadap gerakan tiba-tiba dan suara keras. Ketika Martha memiliki pengunjung, yang menjadi semakin jarang ketika berita menyebar tentang teman barunya, Rex akan mundur ke sudut terjauh dari ruang berlumpur, mengawasi dengan mata curiga, dan kadang-kadang mengeluarkan geraman peringatan yang membuat sebagian besar tamu bergegas pergi. Hanya dengan Martha dia menunjukkan sisi yang berbeda. Ketika mereka sendirian, Rex akan mengikutinya dari kamar ke kamar, menjaga jarak yang sopan tetapi selalu menjaganya dalam pandangan. Di malam hari, dia akan berbaring di seberang ambang pintu kamarnya seolah-olah menunjuk dirinya sebagai walinya. Pada minggu keempat, Martha merasa cukup percaya diri untuk memberanikan diri ke halaman belakangnya yang berpagar dengan Rex tanpa tali. Dia menjelajahi ruang itu dengan hati-hati, menandai wilayah dan menyelidiki aroma, tetapi tidak pernah menyimpang jauh dari Martha. Selama salah satu kunjungan ini, Robert Taylor muncul di pagar, mengamati mereka dengan mata menyipit, masih memelihara binatang buas itu. Ya, panggilnya. Rex segera memposisikan dirinya di antara Martha dan pagar, posturnya waspada tetapi tidak agresif, sampai Robert mengambil langkah lebih dekat. Kemudian transformasi itu terjadi secara instan. Bulu kuduk terangkat, gigi menyeringai, geraman dalam keluar dari lubuk dadanya. Rex, jangan, Martha memerintahkan dengan tegas, terkejut ketika anjing itu segera merespons, mundur meskipun tetap waspada. Kamu lihat itu? Robert menunjuk menuduh. Satu kata dariku dan dia siap menyerang. Hewan itu adalah ancaman publik, Martha, dan kamu menempatkan dirimu dan semua orang dalam risiko dengan memeliharanya. Martha mempelajari wajah Robert, memperhatikan intensitas reaksinya yang tidak biasa. Entah bagaimana itu terasa pribadi, di luar kekhawatiran normal. Dia melindungiku, jawabnya dengan tenang. Ada perbedaan dan dia semakin baik setiap hari. Robert menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa merehabilitasi jenisnya. Beberapa hewan memang terlahir berbahaya. Saat dia berjalan pergi, Martha tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa permusuhan Robert terhadap Rex berasal dari sesuatu yang lebih dalam daripada kekhawatiran masyarakat. Tetapi dia tidak tahu seberapa benarnya dia atau bagaimana kebenaran pada akhirnya akan terungkap dengan cara yang paling dramatis. Balai Komunitas Riverdale belum pernah sepadat ini sejak sarapan pankek tanggal 4 Juli. Kursi lipat, yang biasanya ditumpuk di penyimpanan, telah diatur dalam barisan rapi. Setiap kursi dipenuhi dengan warga yang prihatin. Pertemuan kota darurat yang diadakan oleh Presiden Dewan Sheila Patterson hanya memiliki satu agenda, situasi hewan berbahaya di Elm Street. Martha duduk sendirian di barisan depan, tulang punggungnya kaku, meskipun bisikan mengalir di sekelilingnya seperti racun. Dia telah memilih untuk meninggalkan Rex di rumah, mengetahui bahwa kehadirannya hanya akan semakin memperburuk ketegangan. Saat pertemuan dimulai, Sheila mengetuk mikrofon dan mengintip ke atas kacamata bacanya. Seperti yang kalian semua tahu, kita di sini untuk mengatasi masalah keamanan yang serius. Selama lebih dari sebulan sekarang, Martha Williams telah menampung seekor gembala Jerman liar yang telah dianggap berbahaya oleh banyak saksi. Meskipun telah berulang kali diperingatkan, dia telah menolak untuk menyerahkan hewan itu kepada pihak berwenang yang berwenang. Martha merasakan beban puluhan tatapan di punggungnya saat Sheila terus menguraikan dugaan insiden, yang sebagian besar sangat dibesar-besarkan atau sepenuhnya dibuat-buat. Menurut Presiden Dewan, Rex telah mengejar anak-anak, membunuh satwa liar setempat, dan menunjukkan kecenderungan agresif yang ekstrim terhadap siapapun yang mendekati properti Martha. Ketika Robert Taylor berdiri untuk berbicara, Martha tidak terkejut. Dia telah menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin oposisi tidak resmi. Saya sudah mengenal Martha Williams selama 30 tahun. Dia memulai suaranya, membawa otoritas dari tahun-tahun sebagai sersan tentara yang pensiun. Dia wanita yang baik yang telah menderita kehilangan yang mengerikan. Tetapi kesedihan dapat mengaburkan penilaian dan ini jelas kasusnya di sini. Hewan ini bukan hewan peliharaan, ini adalah bom waktu. Dia mengeluarkan selembar kertas, melambai-lambaikannya untuk menekankan. Saya di sini memiliki petisi yang ditandatangani oleh 47 penduduk yang menuntut tindakan segera. Kami meminta Dewan untuk memberlakukan Ordonansi 15B, yang memungkinkan untuk menyingkirkan hewan yang dianggap sebagai ancaman publik. Kerumunan bergumam setuju dan Martha merasakan hatinya tenggelam.
Hampir 50 tanda tangan berarti hampir setiap rumah tangga di Riverdale telah berbalik melawannya. Jika boleh, kata Martha, bangkit perlahan. Di usia 72 tahun, tingginya hampir 152 cm, tetapi tekad dalam suaranya menarik perhatian. Saya telah tinggal di kota ini sepanjang hidup saya. Anda semua mengenal George. Banyak dari Anda menghadiri pemakaman Michael ketika saya paling membutuhkan komunitas ini. Anda berada di sana untuk saya. Dia berhenti, membiarkan pengingat itu meresap. Sekarang saya meminta Anda untuk mempercayai saya. Rex terluka dan kelaparan ketika saya menemukannya. Ya, dia berhati-hati di sekitar orang asing, tetapi dia tidak pernah menunjukkan agresi terhadap saya. Dia sembuh baik secara fisik maupun emosional. Secara emosional, cemooh Robert. Itu anjing, Martha, bukan orang. Hewan merasakan ketakutan dan rasa sakit, sama seperti kita, balas Martha, dan mereka mengingat perlakuan buruk. Apapun yang terjadi pada Rex sebelum dia datang kepadaku meninggalkan bekas luka yang lebih dalam daripada yang ada di tubuhnya. Frank Wilson yang sudah tua, yang jarang berbicara di pertemuan, berdeham. Saya melihat Martha mengajak anjing itu berjalan-jalan dengan tali kemarin. Menjaga posisi tumit yang sempurna. Bahkan tidak melihat kucing saya di beranda. Tidak tampak ganas bagi saya. Satu hari yang baik tidak menjamin keamanan, bantah Pamela Jenkins, kepala sekolah dasar. Apa yang terjadi ketika seorang anak berlari untuk membelainya tanpa peringatan? Apakah kita bersedia mengambil risiko itu? Perdebatan tumbuh memanas, suara-suara meninggi, tuduhan beterbangan. Martha tetap teguh saat para tetangga yang telah dia kenal selama beberapa dekade menuntut dia memprioritaskan keselamatan masyarakat di atas keterikatannya pada hewan liar. Akhirnya, Wali Kota Thompson, yang secara tidak biasa diam, mengangkat tangannya untuk meminta keheningan. Saya memahami kedua sisi masalah ini. Keselamatan publik harus menjadi prioritas kita, tetapi kasih sayang juga penting. Saya mengusulkan kompromi. Martha memelihara anjing itu tetapi harus memenuhi kondisi tertentu. Pagar yang aman, berangus di depan umum, asuransi kewajiban, dan penilaian perilaku profesional. Robert segera keberatan, itu tidak cukup. Ini bukan tentang kondisi, ini tentang menghilangkan ancaman sebelum seseorang terluka. Kekejaman dalam nada suaranya membuat beberapa anggota dewan bertukar pandang. Dendam pribadinya tampak tidak sepadan bahkan bagi mereka yang memiliki kekhawatiran yang sama. Martha melihat sekeliling ruangan pada wajah-wajah yang telah dia kenal selama bertahun-tahun, sekarang dipelintir dengan ketakutan dan penghakiman. Hanya segelintir yang menatap matanya dengan simpati. Komunitas yang dia cintai telah berbalik melawannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Martha Williams merasa seperti orang asing di kampung halamannya sendiri. Keesokan paginya, sebuah kendaraan pengendalian hewan daerah berhenti di jalan masuk Martha. Petugas James Cooper keluar, membawa papan klip di tangan, tampak sangat tidak nyaman dengan tugasnya. Di usia 60 tahun, dia lebih dekat dengan usia Martha daripada kebanyakan karyawan daerah, dengan mata yang ramah yang tampaknya tidak sesuai dengan kapasitas resminya. Peringatan, Martha, katanya, melepas topinya saat dia membuka pintu, saya harap Anda tahu mengapa saya di sini. Martha mengangguk, ekspresinya pasrah tetapi bertekad. Sebaiknya kamu masuk, James, tapi aku harus memperingatkanmu, Rex tidak suka seragam. Seolah-olah tepat waktu, geraman peringatan dalam keluar dari ambang pintu dapur tempat Rex berdiri, bulu kuduk terangkat, menilai pendatang baru dengan kecerdasan yang hati-hati. Tenang, nak, Martha menenangkan. James hanya melakukan pekerjaannya. Untuk penghargaan petugas itu, dia tidak menunjukkan rasa takut, meskipun tangannya secara naluriah bergerak lebih dekat ke pistol penenang yang terselip di pinggulnya. Itu hewan yang luar biasa yang kamu miliki di sana. Dia anjing yang baik yang memiliki pengalaman buruk, jawab Martha, menunjuk ke ruang tamu. Mari kita bicara di sini, Rex, tetap di sini. Gembala itu segera duduk di atas pahanya, masih waspada tetapi mematuhi tanpa ragu-ragu. James mengangkat alis, terkesan meskipun dia sendiri. Setelah duduk, dia menguraikan situasinya dengan belak-belakan. Dewan telah memberi saya perintah untuk menyingkirkan hewan itu karena alasan keamanan publik. Ada masa penahanan wajib selama 10 hari. Kemudian, dia terdiam, tetapi Martha memahami implikasinya. Kemudian mereka akan menidurkannya. James mengangguk muram. Saya juga tidak menyukainya, tetapi tangan saya terikat. Ada petisi, pernyataan saksi,
dan ordonansi Riverdale jelas tentang hewan berbahaya. Dia tidak berbahaya, James, dia melindungi. Ada perbedaan. Mungkin begitu, tetapi hukum tidak membuat perbedaan itu. Dia ragu-ragu kemudian menambahkan dengan lebih lembut. Dengar, saya sudah melakukan pekerjaan ini selama 30 tahun. Saya dapat membedakan antara hewan agresif dan hewan yang telah trauma. Rex Anda termasuk dalam kategori kedua, tetapi secara hukum itu tidak mengubah apapun. Martha mencondongkan tubuh ke depan, suaranya mantap. Bagaimana jika saya bisa membuktikan dia bukan ancaman? Mendapatkan evaluasi profesional? Itu akan membantu. Tetapi suara Dewan cukup menentukan. James melirik ke arah dapur tempat Rex tetap waspada. Saya diharuskan untuk membawanya hari ini. Martha, maaf. Dan jika saya menolak? James menghela napas berat, maka saya harus memanggil serif. Anda akan menghadapi tuduhan menghalangi, mungkin denda, dan mereka tetap akan membawa anjing itu. Martha merasakan air mata mengancam tetapi menolak untuk membiarkannya jatuh. Bisakah saya setidaknya memiliki 24 jam untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar? Sesuatu dalam martabatnya menggerakkan petugas itu. Dia memeriksa jam tangannya, lalu jadwalnya. Secara resmi saya perlu melaksanakan perintah ini segera, kemudian lebih tenang, tetapi saya memiliki hari yang sibuk di depan. Banyak pemberhentian yang harus dilakukan mungkin tidak akan kembali ke sini sampai besok pagi. Rasa terima kasih Martha terasa. Terima kasih, James. Saat dia berdiri untuk pergi, dia berhenti di dekat ambang pintu dapur mempelajari Rex yang tidak bergeming dari posisinya meskipun jelas melacak setiap kata dari percakapan mereka. Anda tahu, kata James sambil berpikir, kebanyakan hewan liar agresif tidak mempertahankan perintah diam yang sempurna selama 15 menit, jenis pelatihan itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Anjing ini memiliki tujuan, dulu. Setelah James pergi, Martha berlutut di samping Rex menjalankan jari-jarinya melalui bulunya yang tebal. Kita punya 1 hari, nak, 1 hari, untuk mencari tahu sesuatu. Malam itu Martha duduk di ayunan berandanya menyaksikan matahari terbenam dengan Rex di kakinya. Dia telah menghabiskan berjam-jam di telepon memanggil setiap ahli perilaku hewan dan pelatih dalam radius 80 km, tetapi tidak ada yang bisa datang dalam waktu sesingkat itu. Besok mereka akan membawanya pergi dan tampaknya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Maaf aku mengecewakanmu, bisiknya, menggosok telinganya. Saat kegelapan tiba, Martha memutuskan untuk mencoba 1 sesi pelatihan terakhir, berharap untuk menangkap perilaku baik Rex di kamera digital lamanya sebagai bukti. Dia meraih tas camilan kecilnya dan berkata dengan jelas, Rex, duduk. Anjing itu segera menurut. Diam, perintahnya, berjalan mundur beberapa langkah. Rex tetap tidak bergerak. Kemari, panggilnya, dan dia berlari maju dengan patuh. Martha mengerjakan perintah dasar, tumit, turun, tinggalkan, yang semuanya dilakukan Rex dengan sempurna. Kemudian, secara iseng, dia mencoba sesuatu yang lebih canggih. Rex, cari. Transformasi itu terjadi secara instan. Seluruh sikap gembala itu berubah menjadi profesionalisme yang waspada. Dia mulai membagi halaman dalam pola yang tepat, hidung ke tanah, bergerak dengan tujuan daripada mengendus secara acak. Terkejut, Martha mencoba perintah lain. Rex, temukan. Segera Rex mengangkat hidungnya ke udara, menangkap aroma di angin daripada di tanah. Gerakannya menjadi lebih disengaja, metodis. Ya Tuhan, bisik Martha, pemahaman muncul, kamu bukan hanya terlatih, kamu anjing pekerja. Secara impulsif, dia berteriak dengan suara panik, tolong aku. Respons Rex segera. Dia berlari ke sisinya, berputar sekali, lalu duduk menghadap keluar seolah menjaganya dari ancaman. Ketika dia batuk dengan sengaja, dia menyentuh dada dan wajahnya dengan hidungnya, memeriksa pernapasannya. Potongan-potongan itu tiba-tiba menyatu. Rex bukan hanya hewan peliharaan. Seseorang telah meninggalkan respons khususnya, kecerdasannya, kelelahannya terhadap seragam. Ini adalah anjing pencari dan penyelamat yang sangat terlatih. Seseorang telah menginvestasikan ribuan dolar dan jam yang tak terhitung jumlahnya dalam pelatihannya, yang menimbulkan pertanyaan penting. Apa yang terjadi sehingga hewan yang berharga dan terampil seperti itu berakhir terlantar dan ditakuti? Wahyu itu memberi Martha harapan, tetapi juga memperdalam misteri. Saat dia membawa Rex kembali ke dalam, dia bertanya-tanya perintah siapa yang awalnya dia ikuti, dan mengapa mereka membuang hewan yang luar biasa seperti itu.
Lebih penting lagi, dia bertanya-tanya apakah pengetahuan baru ini entah bagaimana dapat menyelamatkannya dari nasib yang menanti besok pagi. Apa yang tidak bisa diketahui Martha adalah bahwa jawaban untuk semua pertanyaannya tinggal hanya 3 rumah di bawah, dan bahwa kebenaran akan muncul dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun dari mereka. Martha hampir tidak tidur malam itu, pikirannya berpacu dengan tujuan yang baru ditemukan. Menjelang fajar dia berada di komputer desktop lamanya, sebuah peninggalan yang putranya bersikeras dia pertahankan untuk tetap terhubung. Sekarang dia berterima kasih atas kegigihannya saat dia mengetik identifikasi anjing pencari dan penyelamat di bilah pencarian. Jam-jam berikutnya menghasilkan banyak informasi yang hanya mengkonfirmasi kecurigaannya. Gembala Jerman adalah salah satu ras yang paling populer untuk operasi pencarian dan penyelamatan, karena kecerdasan, kekuatan, dan kemampuan pelatihannya membuat mereka ideal untuk menemukan orang hilang di berbagai medan. Perilaku khusus yang telah ditunjukkan Rex, pembagian, pola pencarian, postur waspada, pemeriksaan medis, adalah ciri khas pelatihan profesional yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disempurnakan. Ketika van pengendalian hewan daerah James Cooper berhenti di jalan masuknya tepat pukul 9 pagi, Martha sedang menunggu di beranda dengan folder cetakan dan kamera digitalnya. Sebelum Anda mengatakan apapun, dia memulai saat James mendekat, saya perlu menunjukkan sesuatu kepada Anda. Dia memutar rekaman video dari malam sebelumnya menceritakan respons Rex terhadap setiap perintah. James menyaksikan dengan minat yang meningkat, ekspresinya beralih dari ketidakpedulian profesional ke rasa ingin tahu yang tulus. Ini bukan perintah hewan peliharaan biasa, jelas Martha. Rex menanggapi protokol pencarian dan penyelamatan. Saya telah meneliti sepanjang malam. Dia pasti menjadi bagian dari tim profesional. James menggaruk dagunya sambil berpikir. Itu akan menjelaskan banyak hal, kondisi fisiknya ketika dia muncul dan kelelahannya terhadap seragam. Sesuatu terjadi pada misi, mungkin? Tepat, desak Martha. Dan bukankah itu mengubah segalanya? Seekor anjing dengan pelatihan ini berharga. Seseorang mungkin mencarinya. Mungkin, James mengakui, tetapi tanpa identifikasi, tanpa kerah, tanpa microchip yang kita ketahui, sulit untuk melacak asalnya. Martha merasakan sedikit celah dan mendorong maju. Bagaimana jika saya bisa mencari tahu dari mana dia berasal? Apakah itu akan memberi kita waktu? James menghela napas, tanpa terpecah antara tugas dan kasih sayang. Keputusan Dewan masih mengikat, Martha, tetapi, dia melirik ke papan klipnya, saya dapat melaporkan bahwa saya sedang menyelidiki situasi pemilik sebelumnya yang potensial mungkin menunda beberapa hari. Itu yang saya minta, kata Martha, kelegaan terlihat dalam suaranya. Saya tidak menjanjikan apapun, James memperingatkan, dan ini tetap di antara kita. Jika ada yang bertanya, saya masih berencana untuk membawanya, hanya menunggu beberapa dokumen. Setelah James pergi, Martha memulai penyelidikannya dengan sungguh-sungguh. Dia menghubungi setiap organisasi pencarian dan penyelamatan dalam radius 160 km, menggambarkan Rex dan respons pelatihan khususnya. Sebagian besar percakapan berakhir dengan cepat, tidak ada yang kehilangan gembala Jerman yang sesuai dengan deskripsi Rex. Menjelang pertengahan sore, optimisme Martha memudar. Terobosannya datang dari sumber yang tidak terduga. Harry Wilson, tukang pos kota yang sudah tua, menyebutkan selama pengirimannya bahwa daerah tetangga telah menderita banjir yang menghancurkan 2 tahun sebelumnya. Mereka membawa tim pencari dari seluruh penjuru. Harry teringat anjing-anjing, pawang, the works, urusan yang berantakan. Tidak semua orang berhasil keluar. Petunjuk baru ini membuat Martha menelepon kantor manajemen darurat distrik Westfield. Setelah dipindahkan beberapa kali, dia akhirnya menghubungi Sarah Donnelly yang telah mengordinasikan upaya sukarelawan selama banjir. Kami memang memiliki beberapa unit K9, Sarah memastikan. Coba saya periksa catatannya. Ya, ada 2 gembala Jerman, 1 dari polisi negara bagian, masih aktif, yang lain, dia berhenti. Aneh. Catatan menunjukkan dia dilaporkan hilang selama operasi, diduga tenggelam saat mencoba penyelamatan air. Siapa namanya? Martha bertanya, jantungnya berdebar kencang. Ranger, milik tim pencarian dan penyelamatan Mountain Valley. Dikelola oleh. Sarah ragu-ragu. Saya tidak yakin saya boleh membagikan informasi personel, mohon maaf. Martha mendesak, ini penting. Saya pikir Ranger mungkin masih hidup. Setelah jeda yang lama, Sarah mengalah. Pawangnya adalah Robert Taylor.
Dia mengundurkan diri dari unit sukarelawan tak lama setelah kejadian itu. Martha hampir menjatuhkan telepon. Robert Taylor, tetangganya, orang yang memimpin kampanye melawan Rex, adalah pawangnya. Wahyu itu mengejutkan dalam implikasinya. Jika Rex sebenarnya adalah Ranger, mengapa Robert menyangkal mengenal anjingnya sendiri? Mengapa dia secara aktif mencoba untuk menghancurkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berlipat ganda, tetapi satu hal yang jelas, Robert Taylor menyembunyikan sesuatu yang signifikan dan Martha bertekad untuk mengungkap kebenaran. Sedan perak yang masuk ke jalan masuk Martha keesokan paginya begitu tak terduga sehingga pada awalnya dia mengira itu mungkin pejabat distrik lain yang datang untuk mengambil Rex. Sebaliknya, seorang wanita ramping berusia pertengahan 30-an muncul, diikuti oleh seorang gadis kecil dengan kuncir pirang. Jantung Martha tercekat di tenggorokannya. Rachel, Emma, menantunya, mendekat dengan ragu-ragu, ekspresinya, campuran kompleks antara ketidaknyamanan dan tekad. "Halo, Martha, saya harap kami tidak mengganggu." Sudah hampir 8 bulan sejak Martha terakhir melihat mereka, dimakan malam Natal yang tegang di mana percakapan berkisar pada cuaca dan proyek sekolah Emma, tetapi dengan hati-hati menghindari topik substansi apapun. Tentu saja tidak, Martha berhasil, meskipun kejutan itu membuatnya linglung sesaat. "Masuklah, silakan." Emma menahan diri, sebagian tersembunyi di belakang kaki ibunya, menatap Martha dengan mata sungguh-sungguh yang sangat mirip Michael. Itu membuat dada Martha sakit. "Hai, Nenek," katanya lembut. Martha berlutut, mengabaikan protes dari lututnya yang rematik. "Halo, sayang, astaga, kamu sudah besar." Saat mereka memasuki rumah, Martha tiba-tiba teringat Rex. "Tunggu, saya harus menyebutkan bahwa saya punya anjing sekarang. Dia sangat berperilaku baik, tetapi besar, dan dia bisa waspada terhadap orang asing." Rachel langsung menjadi kaku. "Anjing? Jenis apa? Gembala Jerman?" "Namanya Rex. Dia ada di halaman belakang saat ini." "Apakah dia aman di dekat anak-anak?" Naluri melindungi Rachel terlihat jelas dalam nada suaranya. Martha ragu-ragu, terjebak antara kejujuran dan ketakutan bahwa situasi Rex mungkin membuat mereka pergi bahkan sebelum mereka duduk. "Dia tidak pernah menunjukkan agresi apapun terhadap saya, tetapi dia masih beradaptasi dengan orang-orang. Saya akan menjauhkannya untuk saat ini." Setelah duduk di ruang tamu dengan kopi untuk orang dewasa dan jus untuk Emma, alasan kunjungan tak terduga mereka muncul. "Saya telah menerima posisi di pusat medis Westfield," Rachel menjelaskan. "Ini promosi yang signifikan, tetapi itu berarti jam kerja yang lebih lama selama periode pelatihan. Saya kesulitan menemukan penitipan anak yang cocok untuk Emma." Musim panas ini, dia menatap Martha langsung mungkin untuk pertama kalinya sejak pemakaman Michael. "Saya tahu segalanya sulit di antara kita, tetapi Emma membicarakanmu sepanjang waktu dan saya pikir mungkin, jika kamu bersedia, dia bisa tinggal bersamamu selama beberapa minggu, hanya sampai jadwal saya normal." Permintaan itu membuat Martha terdiam sesaat. Setelah bertahun-tahun akses terbatas ke satu-satunya cucunya, ditawari waktu yang lebih lama dengan Emma tampak seperti keajaiban. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang waktunya, terutama mengingat kesulitannya saat ini dengan Rex. "Saya akan sangat menyukainya," kata Martha hati-hati, "tetapi saya perlu jujur tentang situasinya di sini. Anjing yang saya sebutkan, ada beberapa kontroversi di kota tentang dia. Dia adalah anjing liar. Saya menerimanya dan beberapa tetangga berpikir dia mungkin berbahaya." Ekspresi Rachel menjadi gelap. "Berbahaya? Dan kamu ingin dia di dekatnya?" "Tidak, bukan itu." Martha menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak percaya dia berbahaya. Bahkan, saya telah menemukan bahwa dia kemungkinan besar adalah anjing pencarian dan penyelamatan terlatih, tetapi ada situasi yang rumit dengan mantan pawangnya dan Dewan Kota telah memerintahkan dia untuk dipindahkan." Dia menjelaskan penemuannya tentang identitas Rex yang mungkin sebagai Ranger dan perilaku Robert Taylor yang membingungkan. Saat dia berbicara, dia memperhatikan Emma telah pindah ke jendela, menghadap ke halaman belakang, mengawasi Rex dengan rasa ingin tahu yang tak terselubung. "Tetapi saya mengerti jika ini mengubah pikiranmu," Martha menyimpulkan, "tetapi saya ingin kamu memiliki semua fakta." Rachel terdiam lama, menimbang opsi terbatasnya terhadap naluri keibuannya untuk melindungi putrinya dari potensi ancaman apapun. Dia terlihat sedih. Suara kecil Emma menyela kebuntuan diam mereka. Dia masih mengawasi Rex, yang telah beristirahat di bawah pohon maple. Waspada tetapi tenang.
Rachel bergabung dengan putrinya di jendela. Apa yang membuatmu mengatakan itu, sayang? Emma mengangkat bahu, matanya, seperti dalam cerita yang kamu bacakan tentang anjing yang kehilangan orangnya. Sesuatu dalam pengamatan sederhana anak itu tampaknya menyentuh Rachel. Dia mempelajari anjing itu selama beberapa menit sebelum berbalik ke Martha. Saya masih membutuhkan penitipan anak, katanya pragmatis, dan terlepas dari perbedaan kita, saya tahu kamu mencintai Emma. Jika kamu berjanji untuk menjauhkan mereka sampai kita yakin anjing itu aman, saya bersedia melanjutkan pengaturan ini. Kelegaan membanjiri Martha. Saya janji. Terima kasih, Rachel. Ini sangat berarti bagi saya. Setelah menetapkan bahwa Emma akan tinggal selama 4 minggu, mereka membahas masalah praktis, perlengkapan sekolah untuk musim gugur, alergi Emma terhadap stroberi, rutinitas tidurnya. Sepanjang percakapan, Martha memperhatikan perubahan halus dalam sikap Rachel, sedikit pelunakan postur defensif yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun. Saat mereka bersiap untuk pergi, Rachel akan membawa Emma dan barang-barangnya akhir pekan berikutnya. Martha memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan yang telah dia tahan selama bertahun-tahun. Rachel, bolehkah saya bertanya mengapa sekarang, setelah sekian lama? Menantunya berhenti di pintu, ekspresinya rentan dengan cara yang belum pernah dilihat Martha sebelumnya. Sejujurnya, Rachel menghela napas, saya telah menemui konselor kesedihan. Dia menyarankan bahwa beberapa penolakan saya terhadap keterlibatanmu dengan Emma mungkin adalah kemarahan yang salah tempat tentang kematian Michael dan bahwa saya tidak adil padamu. Dia memalingkan muka, tidak nyaman dengan pengakuan itu. Saya tidak mengatakan semuanya sudah beres, tetapi saya mencoba melakukan yang lebih baik demi Emma. Martha mengangguk, terlalu terharu untuk berbicara. Saat mereka berjalan ke mobil, Emma tiba-tiba melepaskan diri dari tangan ibunya dan berlari kembali ke Martha, melingkarkan lengan kecil di pinggangnya. Aku senang bisa tinggal bersamamu, nenek, bisiknya. Martha memeluknya erat-erat, menikmati momen itu. Aku juga, sayang, aku juga. Beberapa hari pertama setelah kedatangan, Emma diatur dengan hati-hati untuk menjauhkannya dan Rex. Martha akan membawa Rex untuk jalan-jalan panjang ketika Emma bermain di halaman depan dan mengamankannya di ruang berlumpur selama makan dan kegiatan di dalam ruangan. Dari balik pintu kaca, Rex mengawasi anak itu dengan rasa ingin tahu yang kuat tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Emma, pada bagiannya, tampak sama-sama terpesona oleh anjing itu. Mengapa aku tidak bisa membelainya, nenek? Dia bertanya berulang kali. Dia terlihat ramah. Dia perlu waktu untuk membiasakan diri denganmu, sayang, Martha menjelaskan, dia mengalami masa-masa sulit yang membuatnya gugup di dekat orang baru. Pada hari keempat, sementara Emma mewarnai di meja dapur, Rex mulai merengek di pintu ruang berlumpur, matanya tertuju pada anak itu alih-alih postur siaga biasanya. Ekornya bergoyang ragu-ragu. Saya pikir dia ingin bertemu denganmu, Martha mengamati, membuat keputusan. Apakah kamu ingin mencoba? Kamu harus sangat tenang dan mengikuti instruksi saya persis. Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meletakkan krayonnya, Martha membawanya ke sofa ruang tamu dan menyuruhnya duduk dengan tenang, lalu pergi mengambil Rex. Dia memasang talinya, meskipun dia ragu dia bisa secara fisik menahannya jika dia benar-benar ingin menerjang, dan membawanya perlahan ke ruang tamu. Ulurkan tanganmu, telapak tangan ke bawah, dan biarkan dia mengendusmu. Martha menginstruksikan, jangan membuat gerakan tiba-tiba. Emma melakukan seperti yang diperintahkan, wajah kecilnya menggambarkan konsentrasi. Rex mendekat dengan hati-hati, hidungnya yang kuat bekerja lembur saat dia mengumpulkan informasi tentang orang baru ini. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dia melakukan sesuatu yang membuat Martha menangis. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di pangkuan Emma. Dia menyukaiku, bisik Emma, kagum dengan tanda penerimaan ini. Ya, dia menyukaimu, Martha setuju, menyaksikan cucunya dengan ragu-ragu membelai kepala anjing itu. Selama beberapa hari berikutnya, transformasi yang luar biasa terjadi. Rex, yang tetap waspada terhadap setiap pengunjung dewasa, tidak menunjukkan apapun kecuali kesabaran yang lembut dengan Emma. Dia akan berbaring di sampingnya saat dia membacakan buku dengan keras kepadanya, mengikutinya di sekitar taman saat dia menjelajah, dan memposisikan dirinya secara protektif di dekatnya setiap kali mereka menjelajah ke halaman depan. Martha mengamati interaksi mereka dengan cermat, siap untuk campur tangan pada tanda sedikit pun masalah. Tetapi perilaku Rex sempurna. Jika ada, dia tampak lebih santai di hadapan Emma daripada sejak tiba di rumah Martha. Dia anjing yang baik, nenek,
Emma menyatakan suatu sore saat mereka menyaksikan Rex mengambil bola tenis yang dia lemparkan. Mengapa ada orang yang berpikir dia berbahaya? Pertanyaan itu menyembunyikan inti dari misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh Martha. Dia telah melakukan beberapa panggilan lagi ke tim pencarian dan penyelamatan Mountain Valley, mengumpulkan informasi tentang insiden banjir di mana Ranger diduga hilang. Gambaran yang muncul terfragmentasi tetapi mengganggu. Seorang remaja laki-laki telah hilang. Ranger dan Rubber telah dikerahkan untuk menemukannya dan sesuatu telah berjalan sangat salah. Bocah itu ditemukan meninggal 2 hari kemudian. Tak lama kemudian Rubber mengundurkan diri dari unit sukarelawan, mengklaim anjingnya telah hanyut selama pencarian. Namun, inilah Ranger, atau Rex seperti yang masih disebut Martha, sangat hidup dan tidak menunjukkan rasa takut air. Selama jalan-jalan mereka di dekat sungai yang berbatasan dengan properti Martha, dia akan dengan mudah memercik, melewati perairan dangkal, menentang gagasan bahwa insiden air traumatis telah terjadi. Saya pikir, kata Martha hati-hati, bahwa kadang-kadang orang takut pada hal-hal yang tidak mereka mengerti. Dan Rex adalah anjing yang sangat istimewa dengan masa lalu yang rumit. Emma tampaknya menerima penjelasan ini, tetapi Martha tahu situasinya tidak bisa tetap menggantung tanpa batas waktu. James Cooper telah memperluas penyelidikannya sejauh mungkin secara profesional, tetapi tekanan dari Dewan Kota meningkat. Dia perlu menghadapi Rubber Taylor dengan apa yang dia tahu, tetapi melakukannya dapat memicu konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Apa yang tidak dapat diantisipasi oleh Martha adalah bahwa konfrontasi akan datang bukan melalui perencanaannya tetapi melalui krisis mendadak yang akan memaksa kebenaran untuk terbuka dengan cara yang paling dramatis. Hujan musim semi sangat deras tahun itu. 3 hari berturut-turut hujan lebat telah mengubah sungai kecil yang berbatasan dengan properti Martha menjadi saluran air berlumpur yang membengkak dan bergolak. Berita lokal memperingatkan potensi banjir bandang di daerah dataran rendah. Dan Martha telah mengambil tindakan pencegahan dengan memindahkan barang-barang dari ruang bawah tanahnya ke tempat yang lebih tinggi. Airnya sangat besar sekarang. Emma mengamati pagi itu, hidungnya menempel di jendela dapur saat dia menyaksikan lembaran hujan menghantam halaman belakang. Pada usia 6 tahun, semuanya masih menjadi sumber keheranan baginya, bahkan kondisi cuaca yang berpotensi berbahaya. Ya, dan itulah mengapa kita tinggal di dalam hari ini, Martha menekankan sambil meletakkan semangkuk bubur gandum di atas meja. Sungai tidak aman saat seperti ini. Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji tidak akan mendekatinya. Martha tidak punya alasan untuk meragukan perkataan cucunya. Dalam 3 minggu Emma tinggal bersamanya, anak itu telah membuktikan dirinya sangat bertanggung jawab untuk usianya, selalu mengikuti pedoman keselamatan Martha. Hari-hari mereka telah jatuh ke dalam rutinitas nyaman kerajinan di dalam ruangan, sesi memanggang, dan bermain di luar ruangan yang diawasi di halaman dengan Rex, yang telah menjadi teman setia Emma. Setelah sarapan, Martha mulai mengerjakan tagihan bulanan, tugas yang telah dia tunda. Aku perlu berkonsentrasi pada kertas-kertas ini untuk sementara waktu, sayang. Mengapa kamu tidak mewarnai di buku barumu? Rex bisa menemanimu di ruang tamu. Emma langsung setuju, senang dengan prospek waktu tanpa gangguan dengan anjing itu. Martha membuka buku ceknya di meja dapur, memposisikan dirinya sehingga dia bisa melirik secara berkala untuk memeriksa cucunya. Hujan yang menghantam atap menciptakan ritme latar belakang yang menenangkan dan untuk sementara waktu semuanya damai. Petunjuk pertama bahwa sesuatu telah berubah datang ketika Martha menyadari dia tidak lagi mendengar suara Emma mengobrol dengan Rex. Mendongak dari dokumennya, dia melihat ruang tamu kosong. Tidak ada anak, tidak ada anjing. Buku mewarnai tergeletak ditinggalkan di lantai. Emma? Martha memanggil, bangkit dari kursinya. Di mana kamu, sayang? Tidak ada jawaban. Martha bergerak cepat melalui kamar-kamar di lantai bawah, memeriksa setiap kamar sambil memanggil nama Emma dengan nada mendesak yang meningkat. Ketika dia mencapai ruang berlumpur, hatinya tenggelam. Pintu belakang sedikit terbuka, hujan memercik melalui celah ke lantai keramik. Martha bergegas keluar, tidak peduli bahwa dia hanya mengenakan sandal rumah, memindai halaman untuk mencari tanda-tanda cucunya. Hujan segera meresap melalui kardigannya, menempelkan rambut abu-abunya ke tengkoraknya. Emma, teriaknya di atas hujan lebat. Emma, jawab aku sekarang. Sebuah gerakan menarik perhatiannya, sepotong kain kuning cerah tersangkut di gerbang yang mengarah ke bagian belakang properti, jaket hujan Emma. Dengan jari-jari gemetar, Martha melepaskannya, pikirannya berlomba dengan kemungkinan-kemungkinan mengerikan. Gerbang itu sendiri tidak terkunci, berayun longgar tertiup angin. Di luar gerbang terletak padang rumput miring yang mengarah ke sungai. Sungai yang sekarang mengamuk dengan hujan,
kemarahan yang membengkak. Teror mencengkeram hati Martha. Apakah Emma, meskipun janjinya, tertarik untuk melihat saluran air yang diubah? Anak-anak secara alami ingin tahu, dan perubahan dramatis di sungai yang biasanya tenang mungkin terbukti tak tertahankan. Kemudian Martha memperhatikan sesuatu yang lain. Rex juga hilang. Apakah dia mengikuti Emma, merasakan bahaya, atau apakah dia membawanya bersamanya, dengan sengaja merasa lebih aman dengan pelindungnya? Martha mendorong melalui gerbang, memanggil dengan putus asa saat dia menuruni lereng licin menuju sungai. Tanah berlumpur menghisap sandalnya, mengancam untuk menjatuhkannya dengan setiap langkah. Bagian rasional dari pikirannya mendesaknya untuk meminta bantuan, untuk mengambil teleponnya, tetapi ketakutan utama mendorongnya maju. Setiap detik bisa menjadi kritis. Di dasar padang rumput, sungai yang biasanya sederhana telah menjadi monster yang mengaum setidaknya 15 kaki lebar, tepiannya meluap di beberapa tempat. Pepohonan yang berdiri dengan aman di pantai sekarang memiliki air yang berputar-putar di sekitar batangnya. Puing-puing, ranting, bantua, bahkan apa yang tampak seperti gudang taman, bergegas lewat di arus. Martha mengikuti garis air, memindai dengan putus asa untuk mencari tanda-tanda Emma atau Rex. Hujan telah menempelkan pakaiannya ke tubuhnya dan rasa dingin meresap ke tulang-tulangnya, tetapi dia hampir tidak memperhatikan. Seluruh keberadaannya terfokus untuk menemukan cucunya, Emma. Dia berteriak, suaranya pecah. Emma. Suara samar mencapai telinganya, bukan suara anak kecil, tetapi gonggongan anjing, jauh, nyaris tidak terdengar di atas gemuruh air, tetapi tidak salah lagi. Martha berputar ke arah suara itu, menyipitkan mata menembus hujan. Di sana, sekitar 50 meter ke hilir, dia melihat sekilas gerakan di seberang ban. Itu Rex, menggonggong dengan panik, berlari bolak-balik di sepanjang tepi air, dan di sebelahnya sesosok kecil mengenakan sweater merah cerah. Emma, untungnya berdiri, tetapi jelas terdampar di seberang sungai yang membengkak. Kelegaan bahwa Emma masih hidup dengan cepat memberi jalan ke teror baru. Anak itu dipisahkan dari Martha oleh sungai yang mengamuk, sendirian. Tetapi untuk anjing itu, bagaimana dia bisa menyeberang di tempat pertama? Sungai pasti naik lebih jauh dalam waktu singkat sejak dia mencapainya, memotong jalan kembalinya. Tetap di tempatmu. Martha berteriak, berdoa Emma bisa mendengarnya. Jangan bergerak, sayang, aku akan mencari bantuan. Emma tampaknya melihat neneknya kemudian melambaikan tangannya dan memanggil sesuatu yang hilang oleh suara air yang bergegas. Rex melanjutkan gonggongan siaganya, tetap dekat dengan anak itu secara protektif. Martha berbalik untuk bergegas kembali ke rumah untuk mengambil teleponnya, tetapi sandal basahnya tergelincir di tepi berlumpur. Dia jatuh dengan keras, rasa sakit menusuk pinggulnya saat dia bertabrakan dengan tanah basah. Untuk sesaat yang menakutkan, dia tidak bisa bergerak, napasnya tersengal dari paru-parunya. Ketika dia akhirnya berhasil mendorong dirinya ke atas, kaki kirinya hampir menekuk di bawahnya. Jatuh itu telah memperburuk pinggulnya yang rematik dan setiap gerakan mengirim serpihan rasa sakit melalui tubuhnya. Menggertakkan giginya, Martha memaksa dirinya untuk melanjutkan menggunakan cabang yang jatuh sebagai tongkat darurat. Kemajuannya sangat lambat dan menyakitkan. Setiap langkah, pertempuran melawan rasa sakit dan pijakan berbahaya. Butuh hampir 10 menit untuk mencapai rumah, waktu yang terasa seperti keabadian. Dengan Emma terdampar di seberang air berbahaya, Martha terhuyung-huyung melalui pintu belakang, meraih telepon. Dengan tangan gemetar dia menghubungi 911, suaranya pecah saat dia menjelaskan keadaan darurat kepada petugas operator. Cucu perempuan saya terdampar di seberang Miller S. Creek. Airnya naik. Dia tidak bisa kembali. Tolong cepat. Petugas operator berjanji bantuan sedang dalam perjalanan, tetapi memperingatkan mungkin membutuhkan waktu. Kami memiliki banyak keadaan darurat terkait banjir. Cobalah untuk tetap tenang dan menjaga kontak visual dengan cucu perempuan Anda, jika memungkinkan. Apakah dia tampaknya berada dalam bahaya langsung? Belum, Martha berhasil, tetapi airnya masih naik. Setelah menutup telepon, Martha meraih jas hujan dan senter. Langit telah menjadi gelap sebelum waktunya di bawah awan tebal, menciptakan kegelapan senja meskipun saat itu adalah pertengahan pagi. Dia sudah setengah jalan kembali ke pintu ketika sebuah suara menghentikannya. Suara retakan tajam dan khas dari rantai yang putus. Martha langsung tahu apa yang telah terjadi. Rex, yang telah dikurung di halaman belakang dengan rantai ketika tidak diawasi langsung, entah bagaimana telah putus. Darahnya menjadi dingin karena implikasinya.
Jika Rex telah merasakan kesusahan Emma dan berhasil mematahkan pengekangannya, dia bergegas kembali keluar secepat pinggulnya yang terluka memungkinkan, memindai halaman. Rantai itu tergantung kosong dari tiang tempat dia mengamankannya pagi itu. Lekukan yang dalam di bumi menunjukkan di mana Rex telah berjuang melawannya sampai logam itu menyerah. Kepanikan mendorong Martha kembali ke sungai, meskipun setiap langkah adalah penderitaan. Dia harus mencapai Emma sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Peringatan petugas operator bergema di benaknya, bantuan akan membutuhkan waktu untuk tiba, terlalu banyak waktu. Saat dia mendekati sungai sekali lagi, Martha ngeri menemukan air telah naik lebih jauh dan sekarang mengalir di atas bagian-bagian tepi sungai tempat dia berdiri hanya beberapa menit sebelumnya. Raungan telah meningkat, menenggelamkan semua suara lainnya. Dia tidak bisa lagi melihat Emma atau Rex di seberang air. Emma, teriaknya putus asa, membuat suaranya serak. Emma. Tidak ada jawaban. Martha bergerak ke hilir, berjuang melalui semak dan ranting, mencari dengan panik untuk mencari sekilas cucunya. Hujan akhirnya mulai mereda, tetapi sungai terus naik, diberi makan oleh limpasan dari perbukitan di atas. Kemudian, melalui celah di vegetasi, Martha melihat sesuatu yang menghentikan jantungnya. Emma tidak lagi aman di tepi sungai, tetapi di air itu sendiri. Anak itu berpegangan pada batang pohon yang sebagian tenggelam yang telah jatuh melintasi bagian sempit sungai, menciptakan jembatan alami yang genting. Air bergegas tepat di bawahnya, menarik-narik kakinya saat dia mencoba mempertahankan cengkeramannya pada kulit kayu yang licin. Bertahanlah, Emma. Martha menangis, meskipun suaranya tidak mungkin terdengar di atas gemuruh air. Tolong, bertahanlah. Martha bisa melihat Rex, sekarang juga, berdiri di tepi air, menggonggong dengan panik. Anjing itu tampaknya mencoba mencapai Emma, tetapi ragu-ragu di tepi sungai, mungkin menyadari bahaya arus. Apa yang terjadi selanjutnya terungkap dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Martha kemudian akan mengingatnya hanya dalam kilatan yang terputus-putus. Cengkeraman Emma pada batang pohon goyah. Tubuh kecilnya tergelincir, jatuh ke air yang bergolak. Sweater merahnya muncul sebentar, lalu menghilang di bawah permukaan. Rex meledak dalam aksi. Tanpa ragu-ragu, gembala Jerman meluncurkan dirinya ke sungai yang mengamuk, kaki-kaki yang kuat mendorongnya melalui arus menuju tempat Emma menghilang. Selama detik-detik yang menegangkan, Martha tidak bisa melihat apapun kecuali air berlumpur yang bergegas lewat. Kemudian, sekitar 20 meter ke hilir, kepala Emma muncul ke permukaan, lengannya mengepak dengan putus asa. Di sebelahnya muncul Rex, berenang dengan kuat meskipun arusnya kuat. Anjing itu bermanuver di bawah anak itu, mendorongnya ke atas, menjaga kepalanya tetap di atas air saat mereka terus tersapu ke hilir. Martha terhuyung-huyung di sepanjang tepi sungai mengikuti kemajuan mereka, meneriakkan dorongan, meskipun dia tahu mereka tidak bisa mendengarnya. Dia bisa melihat Rex sedang berjuang sekarang, melawan arus dan berat anak yang digulung air di punggungnya. Namun, dia tidak pernah goyah, tidak pernah membiarkan Emma tergelincir di bawah permukaan lagi. Sungai membuat tikungan tajam di depan, di mana pepohonan yang tumbang telah menciptakan penampungan puing-puing alami. Jika Rex dan Emma tersapu ke dalamnya, mereka bisa terperangkap di bawah air oleh cabang dan sampah yang terkumpul. Tetapi tepat sebelum tikungan, Rex tampaknya mengumpulkan sisa kekuatannya, menyudutkan ke arah pantai dengan pukulan yang kuat dan disengaja. Martha menyaksikan dengan kagum saat anjing itu berjuang menuju pusaran air yang sedikit lebih tenang di dekat tepi sungai. Dengan gelombang usaha terakhir, Rex mencapai air yang cukup dangkal agar cakarnya dapat menemukan pijakan. Dia terhuyung-huyung beberapa kaki terakhir, Emma masih berpegangan di punggungnya, sampai mereka ambruk bersama di sebidang sempit pantai berlumpur. Tangisan kelegaan Martha tercekat di tenggorokannya ketika dia menyadari cobaan mereka belum berakhir. Tempat di mana mereka mendarat terputus dari tepi sungai utama oleh saluran air yang bergerak cepat dan dalam, sebuah pulau yang diciptakan oleh banjir. Emma terbaring tak bergerak di samping Rex, yang berjaga di atasnya, gemetar karena kelelahan tetapi masih waspada. Kepanikan meningkat di dada Martha. Emma tidak bergerak. Apakah dia menelan air? Apakah dia bernapas? Martha tidak bisa menjangkau mereka, tidak bisa membantu cucunya yang mungkin sekarat di depan matanya. Tolong, teriaknya, suaranya pecah. Seseorang. Tolong kami. Seolah-olah menjawab permohonannya yang putus asa, suara kendaraan yang mendekat menembus suara badai. Lampu depan menembus kegelapan. Saat sebuah truk berhenti di tepi padang rumput, sesosok tinggi muncul, bergerak cepat menuju sungai. Rubber Taylor,
orang terakhir yang diharapkan atau diinginkan Martha untuk dilihat pada saat krisis ini. "Martha," panggilnya, berlari ke arahnya. "Tim penyelamat tepat di belakangku." Sebelum dia bisa menanggapi, mata Robert terkunci pada pemandangan di seberang air. Emma terbaring tak bergerak, Rex berdiri berjaga. Wajahnya menjadi pucat. "Ya Tuhan," bisiknya, "apakah itu cucu perempuanku?" Martha mengonfirmasi, air mata bercampur dengan hujan di wajahnya. Rex menariknya dari air, tapi dia tidak bergerak. "Kita tidak bisa menjangkau mereka." Untuk sesaat, Robert berdiri membeku menatap gembala Jerman di seberang air. Sesuatu yang kompleks dan menyakitkan melintasi fitur-fiturnya. Pengakuan, ketidakpercayaan, mungkin bahkan rasa malu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menanggalkan jaket dan sepatunya dan menunggu ke arus yang mengamuk. Rex berdiri gemetar di pulau kecil lumpur dan puing-puing, tubuhnya yang kuat didorong hingga batasnya oleh pertempuran melawan arus. Terlepas dari kelelahannya, ia mempertahankan sikap protektifnya terhadap Emma, masih tidak sadarkan diri, mata kuningnya waspada terhadap ancaman lebih lanjut. Air telah meninggalkan bekas puing-puing yang terlihat tinggi di dadanya, menunjukkan seberapa dalam dia telah tenggelam selama penyelamatan. Tetapi baru setelah Martha memperhatikan garis-garis merah menyala mencuci sisi kirinya, dia menyadari biaya sebenarnya dari kepahlawanannya. Sebuah cabang bergerigi telah merobek bahu Rex, meninggalkan luka menganga yang berdenyut dengan setiap napas yang dipaksakan. Bulunya yang tebal yang berlumuran lumpur dan darah sebagian menutupi cedera itu, tetapi genangan merah yang melebar di bawahnya mengungkapkan keparahannya. Bahu yang sama yang pernah membawa Emma ke tempat aman sekarang terganggu, mungkin tidak dapat diperbaiki lagi. Robert Taylor berjuang melawan arus, menggunakan sebuah pohon tumbang sebagai tumpuan saat dengan hati-hati menavigasi saluran yang berbahaya. Ketika dia akhirnya mencapai pulau berlumpur tempat Emma dan Rex terdampar, pendekatannya memicu respons langsung dari anjing yang terluka itu. Meskipun dalam kondisi lemah, Rex memposisikan dirinya di antara orang asing itu dan Emma. Geraman peringatan yang dalam keluar dari dadanya. "Tenang, nak," kata Robert dengan suara yang mengandung nada keakraban yang aneh. "Aku di sini untuk membantu." Reaksi anjing itu sangat cepat dan mengejutkan. Mendengar suara Robert, posisi agresif Rex goyah. Telinganya tegak ke depan sebagai tanda pengakuan, kepalanya sedikit miring seolah memproses informasi yang bertentangan. Geraman itu mereda, digantikan oleh rengekan bernada tinggi yang seolah menyampaikan pengakuan dan kesusahan. Robert berlutut di samping Emma, memeriksa tanda-tanda vital, sambil mengawasi Rex dengan waspada. Dia bernapas, panggilnya kembali ke Martha, tapi dia menelan air. "Kita perlu segera membawanya ke bantuan medis." Saat dia menggendong Emma, Rex terhuyung-huyung, kakinya yang terluka akhirnya menyerah di bawahnya. Dia jatuh ke lumpur, darah mengalir lebih deras sekarang karena gerakan itu membuka kembali lukanya. Matanya tetap tertuju pada Emma bahkan saat kekuatannya sendiri menghilang. "Rex terluka parah," teriak Robert di atas gemuruh air. Luka itu mengenai arteri. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Martha menyaksikan tanpa daya dari pantai, air mata mengalir di wajahnya saat dia menyaksikan pilihan mengerikan yang terbentang di hadapannya. Robert dapat dengan aman membawa salah satu dari mereka kembali melalui perairan berbahaya, Emma atau Rex, tetapi tidak keduanya. Dan dengan setiap detik yang berlalu, peluang anjing itu untuk bertahan hidup berkurang seiring darah vital yang memompa keluar dari lukanya. "Selamatkan Emma dulu," Martha memanggil dengan patah hati dengan pengetahuan bahwa pada saat Robert dapat kembali, mungkin sudah terlambat bagi anjing setia yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan cucunya. Martha telah menghadapi banyak kehilangan dalam hidupnya yang panjang. Suaminya, putranya, bertahun-tahun keterasingan dari satu-satunya cucunya. Tetapi menyaksikan kehidupan Rex mengalir saat dia terbaring di pulau yang basah oleh lumpur itu menimbulkan rasa sakit yang begitu akut sehingga hampir membuatnya berlutut. Tetapi hewan yang mulia ini telah datang ke dalam hidupnya sebagai hewan liar yang ketakutan, telah menghadapi ketakutan dan penolakan masyarakat, telah menjalin ikatan dengan Emma ketika tidak ada orang lain yang percaya padanya dan sekarang telah memberikan darahnya untuk menyelamatkan seorang anak yang baru dikenalnya selama beberapa minggu. Ketidakadilan itu membakar dada Martha. Jika Rex mati sekarang, dia akan melakukannya tanpa pembenaran. Sifat aslinya diakui terlambat oleh orang-orang yang telah mengutuknya, kota itu kemungkinan akan mengenangnya sebagai pahlawan, dengan mudah melupakan petisi dan tuduhan mereka, tuntutan mereka untuk pemindahannya. Robert berjuang melalui air yang berputar-putar, Emma memeluk erat dadanya. Anak itu tetap tidak sadarkan diri, wajahnya pucat di atas kain gelap kemeja Robert. Saat dia mencapai pantai,
naluri keibuan Martha untuk sementara waktu mengesampingkan kekhawatirannya terhadap Rex. Dia meraih cucunya, menjalankan tangan gemetar di wajah Emma dan memeriksa napasnya. Dia membutuhkan perhatian medis segera. Robert terengah-engah masih terengah-engah, mengatur napas dari penyeberangan berbahaya, tapi dia stabil untuk saat ini. Martha melirik kembali ke arah pulau tempat Rex terbaring tak bergerak, kecuali naik turunnya tulang rusuknya yang dangkal. Dan Rex, bisakah kamu kembali untuknya? Konflik di wajah Robert sangat terasa. Dia melihat dari anjing yang terluka ke lampu kendaraan darurat yang mendekat, akhirnya tiba di tepi properti, menghitung waktu dan kemungkinan. Jika aku kembali sekarang, aku mungkin tidak bisa membawanya. Akunya, suaranya kasar, dengan emosi yang tidak bisa diidentifikasi oleh Martha, dan bahkan jika aku bisa, tanpa perawatan hewan segera. Dia meninggalkan kalimat itu belum selesai, tetapi maknanya menggantung berat di antara mereka. Klinik hewan darurat terdekat berjarak lebih dari 40 menit. Bahkan dengan jalan yang jelas, mengingat jumlah darah yang telah hilang, peluangnya untuk bertahan hidup dalam perjalanan seperti itu sangat tipis. Martha merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur. Setelah semuanya, kehilangan Rex dengan cara ini tampaknya merupakan kekejaman yang tak tertahankan. Dia meraih tangan lemas Emma, menemukan hiburan dingin dalam denyut nadi yang stabil di bawah jari-jarinya. Setidaknya cucunya akan hidup berkat pengorbanan Rex. Robert berdiri diam di samping mereka, air menetes dari pakaiannya, ekspresinya tidak terbaca saat dia menatap German Shepherd di seberang saluran. Sesuatu dalam tatapannya, penyesalan, rasa bersalah, membuat kesedihan Martha untuk sementara waktu mengalah pada kemarahan. Kamu tahu selama ini, kan? Tuduhnya. Suaranya bergetar, dia anjingmu, Ranger. Dia tidak tenggelam dalam banjir itu 2 tahun lalu? Robert tersentak seolah dipukul, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan hewan yang terluka itu. Ini rumit, Martha. Apa yang rumit tentang meninggalkan hewan setia yang bertugas bersamamu, tentang secara aktif mencoba menghancurkannya? Ketika dia menemukan jalannya kepadaku. Pertanyaan-pertanyaan itu keluar dari Martha, didorong oleh kesedihan dan amarah. Dia sekarang di sana karena apa yang dia lakukan untuk Emma. Beri dia kebenaran yang pantas dia dapatkan. Untuk sesaat sepertinya Robert akan melanjutkan penyangkalannya. Kemudian bahunya merosot, beban rahasia yang telah lama dipendam terlihat menekan dirinya. Kamu benar, akunya pelan. Itu Ranger, rekanku. Suaranya tercekat. Kesalahanku. Pengakuan itu menggantung di antara mereka. Saat para medis pertama bergegas menuruni lereng ke arah mereka, Martha menyerahkan Emma ke perawatan mereka, menjelaskan situasinya dengan cepat, sementara personel darurat memobilisasi tim penyelamat air untuk Rex. Tetapi ketika Martha berbalik kembali ke arah sungai, gelombang keputusasaan baru menyapu dirinya. Pulau kecil tempat Rex terbaring sekarang hampir seluruhnya terendam. Air telah naik 1 kaki kritis lagi. Selama pertukaran mereka, German Shepherd itu tidak terlihat dimanapun. Rex, teriaknya, memindai permukaan yang bergolak dengan putus asa. Rex, oh, Rex. Robert bergabung dalam pencariannya yang panik, melangkah kembali ke perairan dangkal meskipun ada peringatan dari penyelamat. Ranger, panggilnya, menggunakan nama yang akan dikenali anjing itu dari tahun-tahun kebersamaan mereka. Ranger. Selama beberapa saat ia menghentikan jantung, tidak ada apapun kecuali suara air yang deras dan suara manusia yang putus asa. Kemudian, di dekat sekelompok semak yang setengah terendam di hilir, mereka melihatnya, kepala Rex hampir tidak terlihat di atas permukaan, tubuhnya tersangkut di antara jalinan cabang. Dia tidak bergerak. Tangisan pedih Martha memotong kekacauan saat pekerja penyelamat bergegas untuk mencapai anjing itu sebelum arus dapat merenggutnya. Robert berdiri membeku di tepi air, permadani emosi yang kompleks bermain di wajahnya, rasa bersalah, kesedihan, dan sesuatu yang lebih dalam yang tampak sangat mirip dengan rasa malu. Apa yang tidak disadari oleh siapapun dari mereka pada saat krisis itu adalah bahwa tragedi yang terbentang di hadapan mereka akan segera mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur, dan bahwa pengorbanan Rex pada akhirnya akan mengarah pada wahyu yang akan mengubah semua kehidupan mereka selamanya. Tim penyelamat bergerak dengan efisiensi yang dipraktikkan, mengerahkan seorang teknisi air deras yang menavigasi arus berbahaya dengan tali penyelamat. Martha menyaksikan, hampir tidak bernapas, saat mereka mengamankan tubuh Rex yang tak bergerak dan dengan hati-hati mengangkutnya kembali ke pantai. Anjing itu terbaring diam di tanah berlumpur, tubuhnya yang dulunya perkasa tampak lebih kecil, entah bagaimana berkurang karena cedera dan kehilangan darah. Salah satu para medis berlutut di sampingnya, memeriksa tanda-tanda kehidupan, sementara Martha melayang di dekatnya, harapan dan ketakutan bertempur di dalam dirinya.
Setelah apa yang tampak seperti keabadian, wanita muda itu mendongak. Dia hidup, tapi hampir tidak, katanya, nadinya lemah dan dia kehilangan banyak darah. Kita perlu segera membawanya ke dokter hewan. Segera? Martha bersikeras, melihat ke arah ambulans tempat Emma sudah menerima oksigen. Kumohon, pasti ada sesuatu yang bisa kalian lakukan. Para paramedis saling bertukar pandang, jelas memprioritaskan pasien manusia mereka. Adalah Robert yang melangkah maju, suaranya membawa otoritas yang mengejutkan Martha. Ini adalah hewan pencarian dan penyelamatan bersertifikat, katanya dengan tegas, di bawah hukum negara, dia berhak mendapatkan transportasi dan perawatan medis darurat. Ketika para medis tampak skeptis, Robert meraih dompetnya dan mengeluarkan kartu identitas, Robert Taylor, Mountain Valley Search and Rescue. Anjing ini adalah Ranger, mantan rekanku. Dia pantas mendapatkan perawatan. Pengakuan itu membungkam semua orang dalam jangkauan pendengaran. Martha menatap Robert, menyaksikan pengakuan publik atas apa yang telah dia sangkal selama berminggu-minggu. Yang lebih mengejutkan adalah efek langsung dari kata-katanya pada personel penyelamat yang tiba-tiba memandang Rex, atau Ranger, dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Kami akan menstabilkannya dan mengangkutnya bersama anak itu. Para medis utama memutuskan, protokol daerah mengizinkan transportasi darurat untuk hewan pekerja yang terluka dalam operasi penyelamatan. Saat mereka bekerja untuk menghentikan pendarahan dan mempersiapkan Rex untuk transportasi, Robert berdiri terpisah, ekspresinya menghantui, ketika Martha mendekatinya. Dia berbicara sebelum Martha bisa merumuskan pertanyaannya. Aku berutang penjelasan padamu, katanya pelan, aku berutang satu padanya juga. Ya, kamu berutang, Martha setuju. Suaranya mantap meskipun gejolak emosionalnya. Tapi saat ini Emma dan Rex membutuhkan perhatian medis. Sisanya bisa menunggu. Robert mengangguk lalu membuat keputusan. Aku akan mengikuti ambulans dengan trukku, menemuimu di rumah sakit. 3 jam kemudian, Martha duduk di ruang tunggu rumah sakit. Kelelahan terukir di setiap garis wajahnya. Emma telah dirawat untuk observasi, kondisinya stabil. Para dokter optimis tentang pemulihannya, meskipun mereka ingin memantaunya untuk gejala tenggelam sekunder. Rex telah diangkut ke rumah sakit hewan 5 mil jauhnya tempat dia menjalani operasi darurat. Robert memasuki ruang tunggu membawa 2 cangkir kopi. Dia menyerahkan satu ke Martha dan mengambil tempat duduk di sampingnya. Gerakannya mengkhianati kelelahan yang mendalam. Ada berita? Tanyanya. Emma akan baik-baik saja, jawab Martha, terima kasih kepada Rex. Atau haruskah aku memanggilnya Ranger? Robert tersenyum tipis. Dia adalah Ranger ketika aku mengenalnya. Dia tampaknya telah menerima Rex sebagai namanya. Sekarang, kenapa, Robert? Martha berbalik menghadapnya sepenuhnya. Kenapa berpura-pura tidak mengenali anjingmu sendiri? Kenapa berkampanye untuk menghancurkannya? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka, penuh dengan tuduhan. Robert menatap cangkir kopinya seolah-olah itu mungkin berisi kata-kata yang tepat. Karena setiap kali aku melihatnya, aku melihat kegagalanku. Akhirnya dia mengakui, dan aku tidak tahan. Kisah itu muncul perlahan, disampaikan dengan nada datar seseorang menceritakan mimpi buruk yang telah mereka alami terlalu banyak kali. 2 tahun sebelumnya, selama banjir dahsyat di Westfield County, seorang anak laki-laki remaja telah hilang. Robert dan Ranger telah dikerahkan sebagai bagian dari upaya pencarian, dengan meliput area perumahan tempat air naik dengan cepat. Ranger memberitahu di dekat sebuah bangunan yang ditinggalkan. Robert ingat, dia mencoba memberitahuku anak laki-laki itu ada di dalam, tetapi aku salah menafsirkan sinyalnya. Aku pikir dia menunjukkan kita harus melanjutkan, bahwa tidak ada apapun di sana. Kami pergi untuk mencari sektor lain. Suaranya sedikit pecah. Anak laki-laki itu ditemukan 2 hari kemudian di bangunan yang sama. Dia mencari perlindungan di lantai 2, tetapi air terus naik. Jika aku mendengarkan Ranger, jika aku mempercayai pelatihannya daripada penilaianku sendiri, anak laki-laki itu akan hidup hari ini. Martha mendengarkan dalam diam yang terpana saat Robert menggambarkan akibatnya, rasa bersalahnya yang luar biasa, ketidakmampuannya untuk menghadapi kegagalannya, keputusannya untuk melaporkan Ranger sebagai hilang, sebuah tindakan yang tersapu oleh air banjir. Aku tidak bisa melihatnya tanpa melihat kesalahanku, Robert mengaku. Suatu malam aku mengantarnya ke tempat istirahat, berhenti 50 mil jauhnya dan meninggalkannya di sana. Aku berkata pada diri sendiri seseorang akan menemukannya, bahwa pelatihannya akan membuatnya berharga bagi orang lain,
bahwa dia pantas mendapatkan pawang yang tidak akan mengecewakannya. Air mata mengalir di mata Martha membayangkan Rex, atau Ranger, ditinggalkan oleh orang yang paling dipercayainya, bingung dan sendirian di wilayah yang tidak dikenal. Itu sebabnya dia begitu waspada ketika dia akhirnya menemukan jalannya ke Riverdale. Dia menyadari, dia telah dikhianati oleh manusia yang dia andalkan. Robert mengangguk, rasa malu terlihat di setiap garis tubuhnya. Ketika dia muncul di kota, aku panik. Aku takut dia akan mendekatiku, bahwa orang-orang akan menyadari dia anjingku, bahwa pertanyaan akan diajukan. Jadi aku menjadi kritikus terkerasnya, berharap tidak ada yang membuat hubungan itu. Kamu mencoba menghancurkannya, kata Martha, besarnya pengkhianatan ini masih sulit dipahami. Mitramu sendiri? Aku meyakinkan diriku sendiri itu adalah belas kasihan, Robert berbisik, bahwa dia akan lebih baik. Tapi itu hanya kebohongan lain yang aku katakan pada diri sendiri. Yang benar adalah aku pengecut. Aku tidak bisa menghadapi apa yang telah aku lakukan. Semenyakitkan pengakuan Robert, Martha dapat melihat itu hanya menawarkan penjelasan sebagian. Tapi hari ini, desaknya, ketika kamu melihatnya di pulau itu bersama Emma, sesuatu berubah. Ekspresi Robert bergeser, campuran kompleks dari kesedihan dan sesuatu seperti keheranan. Ketika aku melihatnya berdiri di atas cucumu, melindunginya meskipun dia terluka, aku menyadari kebenaran, Ranger tidak pernah gagal. Hari itu, selama banjir, aku mengecewakannya. Aku gagal mempercayai apa yang dia katakan padaku. Dia menggosokkan tangannya ke wajahnya, tiba-tiba tampak bertahun-tahun lebih tua dari hari itu. Dia melakukan persis seperti apa dia dilatih untuk dilakukan. Dia menyelamatkan nyawa dengan risiko besar pada dirinya sendiri. Dia adalah jiwa yang lebih baik daripada yang pernah aku harapkan. Martha menyerap wahyu ini dalam diam. Kemarahannya terhadap Robert tetap ada, tetapi sekarang diredakan dengan pemahaman. Mereka berdua telah kehilangan begitu banyak. Dia karena keadaan di luar kendalinya, dia karena kesalahan tragisnya sendiri dan pengecutan berikutnya. Namun entah bagaimana Rex telah membawa mereka ke momen kebenaran ini. Apa yang terjadi sekarang? Akhirnya dia bertanya. Sebelum Robert bisa menjawab, seorang perawat muncul di pintu. Nyonya Williams, cucu Anda meminta Anda dan dia sangat khawatir tentang anjing bernama Rex. Martha bangkit dengan mantap, menahan diri di kursi saat pinggulnya yang artritik memprotes. Aku harus pergi kepadanya, Martha. Robert berkata menghentikannya dengan tangan lembut di lengannya. Aku menelepon rumah sakit hewan saat kamu bersama dokter. Rex sudah selesai operasi. Dokter hewan mengatakan itu menegangkan, tetapi dia sekarang stabil. 24 jam berikutnya akan kritis, tetapi mereka pikir dia akan berhasil. Kelegaan membanjiri Martha melemahkan lututnya. Syukurlah, aku sudah mengatur untuk menanggung semua biaya medisnya. Robert melanjutkan, itu yang paling bisa aku lakukan. Martha menatapnya, melihat penyesalan yang tulus di matanya. Itu permulaan, akunya, tetapi ada sesuatu yang lebih penting yang perlu kamu lakukan. Sebutkan, kata Robert tanpa ragu-ragu. Ketika Rex sembuh, dan dia akan sembuh, Martha menyatakan dengan tekad yang sengit, kamu perlu memperbaiki keadaan dengannya. Dia pantas tahu kamu tidak meninggalkannya lagi hari ini. Robert mengangguk, beban akuntabilitas tampak jelas di pundaknya. Aku janji. Saat Martha berbalik untuk pergi ke cucunya, Robert menambahkan dengan lembut, Martha, terima kasih telah memberinya apa yang tidak bisa aku berikan, rumah di mana dia dihargai, di mana seseorang percaya padanya. Kata-kata itu mengikuti Martha menyusuri lorong rumah sakit, menggemakan kebenaran yang telah diakui sejak awal. Kadang-kadang, keyakinan pada makhluk lain, manusia atau hewan, adalah hadiah paling kuat yang dapat kita tawarkan, dan kadang-kadang keyakinan itu dihargai dengan cara yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Minggu-minggu berikutnya terbentang dengan kecepatan penyembuhan yang terukur, baik fisik maupun emosional. Rex tetap di rumah sakit hewan selama 7 hari, pemulihannya dipantau ketat oleh tim yang telah memandangnya sebagai sesuatu yang selebriti. Surat kabar lokal telah menjalankan cerita halaman depan tentang German Shepherd heroik yang telah menyelamatkan seorang anak dari tenggelam, lengkap dengan kutipan dari responden darurat yang telah menyaksikan keberaniannya secara langsung. Pada saat dia diizinkan untuk kembali ke rumah, komunitas yang dulunya takut padanya sekarang merayakannya sebagai pahlawan lokal. Martha telah mengubah ruang makan yang jarang digunakan menjadi ruang pemulihan untuk Rex, dengan posisi tempat tidur yang nyaman di mana dia bisa melihat pintu depan dan halaman belakang melalui jendela yang berdekatan. Bahunya yang terluka akan membutuhkan waktu berminggu-minggu gerakan terbatas, diikuti dengan rehabilitasi yang hati-hati,
tetapi prognosis positif untuk pemulihan penuh. Setiap pagi Emma akan duduk di sampingnya membaca dengan keras dari buku-buku favoritnya, sambil dengan lembut membelai bahunya yang baik dan tampaknya memahami kenyamanan tenang yang diberikan kehadirannya. Robert Taylor menjadi pengunjung tetap. Awalnya canggung dan tidak nyaman di sekitar Martha dan anjing yang telah dia tinggalkan, pertemuan pertamanya dengan Rex setelah penyelamatan itu tegang. German Shepherd itu memandangnya dengan pengakuan lelah, tidak menyambut atau secara terbuka bermusuhan. Martha telah menyaksikan tarian hati-hati mereka satu sama lain, memahami bahwa kepercayaan yang pernah rusak membutuhkan waktu dan bukti yang konsisten untuk dibangun kembali. Aku sudah berpikir, kata Robert suatu sore, saat dia dan Martha duduk di ayunan terasnya, menyaksikan Emma melempar bola untuk Rex, yang sekarang diizinkan periode singkat waktu di luar ruangan yang diawasi. Kota ini membutuhkan unit pencarian dan penyelamatan yang tepat. Kami telah bergantung pada sumber daya kabupaten terlalu lama dan, seperti yang kita lihat dengan Emma, menit bisa membuat perbedaan dalam keadaan darurat. Martha mempelajarinya dengan serius. Dan kamu akan terlibat dalam ini? Aku akan, Robert mengangguk, tekad baru terlihat dalam sikapnya. Aku sudah berbicara dengan Sheriff Davis. Dia setuju sudah lama terlambat. Kami bisa melatih sukarelawan lokal, membuat protokol untuk skenario darurat yang berbeda, terutama dengan sungai yang banjir hampir setiap musim semi. Dan Rex? Martha mengajukan pertanyaan yang menggantung di antara mereka. Ekspresi Robert melunak. Jika kamu bersedia dan ketika dia pulih sepenuhnya, Rex bisa menjadi anggota pendiri kita, maskot dan model pelatihan kita. Dia sudah membuktikan dirinya lebih mampu daripada kita semua. Untuk pertama kalinya sejak penyelamatan dramatis, Martha melihat tujuan yang tulus di mata Robert, bukan rasa bersalah menghantui yang telah mendorong tindakannya sebelumnya, tetapi komitmen untuk menghormati hadiah Rex dengan memastikan orang lain dapat mengambil manfaat darinya. Itu mungkin penghargaan yang paling pantas untuk keberanian dan kesetiaan anjing itu. Aku pikir, Martha berkata dengan hati-hati, keputusan itu harus menjadi Rex. Pada pertengahan musim panas, Emma telah kembali ke perawatan ibunya, meskipun dengan pengaturan baru yang mencakup akhir pekan biasa dengan Martha. Tragedi dekat telah mengkatalisasi penyembuhan tak terduga antara Rachel dan ibu mertuanya. Teror bersama hampir kehilangan Emma menempatkan tahun-tahun hubungan yang tegang ke dalam perspektif. Aku salah menjauhkannya darimu, Rachel mengakui selama salah satu panggilan telepon mereka yang sekarang sering. Michael pasti ingin kamu ada dalam hidupnya. Aku hanya sangat marah karena kehilangan dia. Aku membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Kita berdua kehilangan dia, jawab Martha dengan lembut, mungkin kita bisa saling membantu mengingatnya sekarang daripada berduka secara terpisah. Kota Riverdale telah mengalami transformasinya sendiri. Petisi yang pernah beredar menuntut pemindahan Rex telah digantikan oleh penggalangan dana komunitas untuk mendirikan pusat pelatihan pencarian dan penyelamatan Riverdale. Robert telah menyumbangkan tanah di tepi kota, dan konstruksi sedang berlangsung untuk fasilitas yang tidak hanya akan melayani komunitas mereka tetapi juga kabupaten tetangga. Yang paling luar biasa adalah perubahan pada Rex sendiri. Hewan waspada dan defensif yang tiba di pintu Martha pada malam November yang badai itu telah berevolusi menjadi anjing yang percaya diri dan seimbang dengan rasa tujuan yang tak salah lagi. Ketika Robert memperkenalkannya pada latihan pelatihan pencarian dan penyelamatan, Rex menanggapi dengan antusiasme yang menegaskan apa yang telah dicurigai Martha selama ini. Inilah yang dia dilahirkan untuk dilakukan. Pada sore September yang keemasan, Martha duduk di bangku di luar pusat pelatihan yang hampir selesai. Menonton saat Robert membimbing Rex melalui pola pencarian yang kompleks, anjing itu bergerak dengan rahmat yang cair. Bahunya yang terluka sembuh sepenuhnya, fokusnya mutlak saat dia membagi area pelatihan dengan presisi metodis. Emma duduk di samping neneknya, kaki kecilnya berayun di bawah bangku. Rex adalah anjing terbaik di seluruh dunia, dia menyatakan dengan kepastian mutlak seorang anak berusia 6 tahun. Martha tersenyum hatinya penuh saat dia mengamati keluarga yang tidak mungkin mereka menjadi. Seorang janda yang telah kehilangan segalanya, seorang anak yang telah menyatukannya kembali dengan harapan, dan seorang pria yang mencari penebusan atas kesalahan terbesarnya, dan seorang anjing yang entah bagaimana telah menyatukan mereka semua. Ya, dia, Martha setuju. Menonton saat Rex berhasil menemukan subjek pelatihan yang tersembunyi di antara pepohonan, gonggongan gembiranya bergema di seluruh lapangan suara kepuasan murni yang berbicara tentang makhluk yang telah menemukan tempatnya di dunia. Robert bergabung dengannya, wajahnya memerah karena bangga, saat Rex berlari dengan gembira di sisinya. Dia belum kehilangan langkah, lapornya, membungkuk untuk mengacak-acak telinga anjing itu dengan penuh kasih sayang. Jika ada, dia bahkan lebih baik dari sebelumnya. Itu karena dia tahu dia ada di rumah sekarang. Martha mengamati dengan tenang, benar-benar di rumah,
saat cahaya musim gugur menyapu pemandangan dalam nada kuning hangat. Martha merenungkan perjalanan luar biasa yang dimulai dengan tindakan belas kasih sederhana. Pada malam yang badai, dia telah membuka pintunya untuk hewan yang ketakutan dan terluka, tidak pernah membayangkan bagaimana satu keputusan itu akan beriak keluar, menyentuh dan mengubah begitu banyak kehidupan, termasuk kehidupannya sendiri. Jadi terkadang dia berpikir, menyaksikan Rex bersandar dengan puas di kaki Emma, kepahlawanan sejati tidak terletak pada penyelamatan dramatis atau pujian publik, tetapi pada pilihan diam-diam untuk melindungi makhluk lain ketika dunia telah memunggunginya. Dan terkadang pilihan itu kembali kepada kita, berlipat ganda di luar ukuran, dengan cara yang tidak pernah bisa kita duga sebelumnya. Di musim gugur kehidupan kita sering percaya bahwa kontribusi terbesar kita ada di belakang kita. Kisah Martha mengingatkan kita bahwa ini sama sekali tidak benar. Ketika dia membuka pintunya untuk anjing terluka yang ketakutan yang telah ditinggalkan semua orang, dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana tindakan belas kasih tunggal ini akan mengubah begitu banyak kehidupan, termasuk kehidupannya sendiri. Usia tidak mengurangi kemampuannya untuk mengubah dunianya, itu telah memperdalamnya. Kebijaksanaannya untuk melihat melampaui penampilan, keberaniannya untuk menentang penilaian, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kesempatan kedua menciptakan riak yang menyembuhkan patah hati lintas generasi. Inilah kebenaran yang mendalam. Dampak kita yang paling bermakna dapat datang pada usia berapapun, terutama ketika kita memilih belas kasih daripada ketakutan, pengertian daripada penilaian, dan koneksi daripada isolasi. Seperti Martha, Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi makhluk lain ketika dunia berpaling, dan dalam pilihan sederhana dan berani itu mungkin terletak warisan terbesar Anda. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.